Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang dokumen apa aja sih yang dibutuhkan dalam kita membuat sebuah perusahaan terbatas. Jadi simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Misbah dari Legalitas Sultan. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang dokumen apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses mendirikan sebuah perusahaan atau PT ya, perusahaan terbatas ya. PT ini sekarang ada dua jenis, yaitu PT perorangan dan PT umum. Tapi dalam hal ini saya mau menjelaskan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam pendirian PT umum ya. Jadi kalau PT umum itu dia terdiri minimal dari 2 orang ya, direktur dan komisaris ya. Bukan PT perorangan. Kalau PT perorangan dia 1 orang cukup. Tapi kalau PT umum dia harus 2 orang. Nah, dokumen apa aja yang dibutuhin? Yang pertama itu adalah KTP. Terus yang kedua itu adalah NPWP. Udah itu aja sebetulnya. Nggak ada dokumen yang lain. Dokumennya cuma 2, yaitu KTP dan NPWP. Nah, KTP siapa? KTP direktur dan NPWP direktur. Terus KTP komisaris dan NPWP komisaris. Udah itu aja disiapin, minimal di foto yang aslinya ya. Selanjutnya informasi juga yang nggak kalah penting, selain kita menyiapkan itu, kita juga harus menyiapkan alamat perusahaan. Alamat ini harus lengkap, alamat jalan apa, nomor berapa, RT RW-nya berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, sampai dengan ke kode pos. Jadi alamat domisili perusahaan ini harus lengkap ya, jangan sampai nggak lengkap. Nanti di input pada saat pembuatan NPWP-nya ya, bukan pembuatan NPWP aja, tapi di input juga pada saat di pembuatan di NIB OSS-nya. Yang selanjutnya yaitu adalah modal usaha atau modal perusahaan. Modal perusahaannya ini berapa? Jadi modal perusahaan ini misalnya 100 juta. Nah, dari 100 juta itu, nah kalau di perusahaan, di PT itu ada namanya saham. Nah, jadi sahamnya berapa persen nih direktur. Terus komisaris sahamnya berapa persen. Misalnya saham direktur 50%, saham komisaris 50%. Nah, berarti kan kalau dari 100 juta itu ya tinggal dibagi aja 50-50 jadinya. Nah, itu modal, itu penting ya. Modal perusahaan. Nah, modal itu kalau misalnya di sebuah usaha konstruksi itu sangat berpengaruh juga ya, nanti bisa untuk pengurusan izin usahanya itu ya. Kalau misalnya modalnya di bawah misalnya 100 juta, nanti ya proyeknya segimana ya, itu ada pengaruhnya, agak ada pengaruhnya, intinya situ. Selanjutnya selain modal, yaitu informasi yang harus diberikan itu adalah tentang KBLI atau bidang usahanya apa gitu kan. Itu dikasih tahu, diinformasikan, dan kita siapkan KBLI-nya berapa, misalnya bidang usahanya konstruksi. Nah, konstruksi ini kan banyak, ada konstruksi bangunan pendidikan, ada konstruksi bangunan rumah sakit. Nah, itu kan banyak, jadinya kita harus siapkan tuh, cari di mana, di oss.go.id ya. Jangan sampai kita datang ke notaris kita belum nyiapin KBLI-nya, nanti lama lagi waktunya gitu kita prosesnya. Tadi udah ya, dari KTP, NPWP, terus alamat perusahaan, terus bidang usaha ya, sama modalnya udah. Yang satu lagi yaitu adalah nama perusahaan. Nama perusahaan tuh disiapin dulu, dicek dulu ya. Nah, kalau mau cek nama perusahaan gratis, bisa lewat saya juga. Tinggal di WhatsApp aja ya, WhatsAppnya ada di kolom deskripsi, silahkan di WhatsApp ya. Kalau mau cek gratis, konsultasi juga gratis ya. Oke, mungkin itu aja ya. Pada intinya dokumen yang dibutuhin kalau kita mau mendirikan sebuah perusahaan terbatas yaitu KTP dan NPWP aja, udah cukup itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau ada konsultasi atau mau ditanyain, bisa tulis di kolom komentar, atau untuk fast respon itu bisa WhatsApp ke saya, khusus untuk Jakarta, Tangerang, Sukabumi, terus daerah Semarang, Boyolali, Salatiga, itu bisa calling ke saya juga. Daerah Bekasi, monggo ya.
Terima kasih udah nyimak video ini ya. Semoga videonya ngasih manfaat gitu kan, dan jangan lupa di subscribe channelnya supaya lebih berkembang dan saya juga bisa lebih banyak memberikan informasi yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.